حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانفصال بحمد الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar. Hadirin jemaah salat gerhana yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, gerhana terjadi cuma sekali. Di zaman Nabi masih hidup, gerhana terjadi sekali, yaitu gerhana matahari. Pada saat itu berbarengan dengan meninggalnya anak putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim, sehingga dikaitkan oleh orang-orang kafir pada saat itu bahwa meninggalnya Ibrahim adalah karena gerhana, dan gara-gara meninggal Ibrahim terjadi gerhana dan seterusnya. Padahal tidak ada hubungannya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat dari Nabi SAW, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi azza wa jalla. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kelahirannya. Fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah. Jika kamu melihat keduanya mengalami gerhana, kata Nabi, jika kamu melihat ada gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila shalah, maka hendaklah segera melakukan salat. Hadirin, sampai Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa jika kalian mengetahui apa yang kamu ketahui, maksudnya Rasulullah SAW ternyata sudah diperlihatkan oleh Allah Taala tentang hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW sudah diberitahukan oleh Allah, sudah diperlihatkan oleh Allah tentang hari kiamat. Bagaimana terjadinya kiamat? Sehingga sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan gemetar ketakutan dengan terjadinya gerhana ini. Karena ternyata gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Itulah kenapa Rasulullah SAW begitu ketakutan, gemetar pada saat terjadi gerhana, karena beliau sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana terjadi huru hara kiamat itu. Hadirin, Allahu Akbar. Jemaah salat gerhana yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Surat Al-Insan ayat 16. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya la'ibin, dengan bermain-main. La'ibin, dengan bermain-main. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Semua yang diciptakan Allah Tabaraka wa
manfaatmu. Ada manfaatmu. Sekecil apapun yang Allah ciptakan, sekecil apapun yang Allah ciptakan, makhluk Allah yang paling kecil pun yang tidak terlihat, semua mempunyai manfaat, mempunyai hikmah. Tidak main-main. Semua diciptakan Allah ada manfaatnya, ada hikmah. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan kami, kata Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya batila, tanpa ada hikmah. Hadirin jemaah salat Tuhan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada saat penciptaan langit dan bumi dan terjadinya malam dan siang. Di Quran surat 25, surat Al-Furqan ayat 162, Tabarakalladzii ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Itu Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu buruj, gugusan bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, matahari dan bulan bersinar. Hadirin, mungkin selama itu kita menganggap bahwa tiap pagi terbit matahari, sore terbenam matahari, itu adalah peristiwa yang alami. Itu memang sudah alami, memang sudah dari sudut. Tidak. Adanya siang, adanya malam, adanya pergantian antara siang dan malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, itu bukan alami, tapi itu adalah karena Allah yang mengendalikan. Allah yang menyuruh bulan itu bergerak, Allah yang menyuruh bumi itu bergerak, Allah yang menyuruh matahari itu bergerak. Semuanya bergerak dalam porosnya, dalam rotasinya. Dan kalau Allah suruh berhenti, berhenti mereka semua. Gak ada terjadi siang, gak ada terjadi malam. Jadi semua ini bukan alami, tapi karena digerakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah yang menggerakkan ini semuanya. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, silih berganti. Liman arada, ini pelajaran. Liman arada, bagi siapa saja yang menginginkan ayat dzakara au arada syukura, yang untuk mengambil pelajaran, yang ingin bersyukur atas semua yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin, makanya setiap kita bangun tidur, kita bangun tidur, bersyukur kita karena dikasih kesempatan oleh Allah. Kalau kita bangun tidur, kita hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Karena tidur itu kita mati. Tidur itu mati. Tidur itu mati. Kalau nggak mati, nggak mungkin kita tidur. Oleh karena orang tidur itu orang mati. Itulah kenapa Rasulullah menyuruh kita pada saat kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang telah menghidupkan saya. Dihidupkan Nabi kita lalu. Dikasih kesempatan untuk kita banyak-banyak beramal saleh. Itulah kenapa hadirin, pada saat terjadi gerhana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "Fafza'u ila shalah", bersegera untuk mendirikan salat. Lama Rasulullah salat, rukunya lama, sujudnya lama, karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, takut dengan adab Allah Tabaraka wa Ta'ala, takut dengan kiamat yang akan diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu bersyukur Allah kasih kita hidup, kesempatan untuk banyak lagi melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin, saya ingin tutup khutbah malam hari ini di Quran surat Al-Qasas, Quran surat ke-28 ayat 17, 71, 72, 73.
A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, katakan hai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untuk malam itu sarmadan, terus menerus, ya? Malam itu terus menerus sarmadan ila yaumil qiyamah, malam terus sampai hari kiamat. Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Qul, katakan hai Muhammad, ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untuk malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Kali siap malam terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyan. Siapa ilah? Siapa Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya'tikum bidiyan, yang akan mendatangkan sinar terang, yang akan mendatangkan siang. Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, bagaimana akibatnya sekiranya Allah menjadikan siang terus menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bil-lail taskununa fi. Siapa Tuhan, siapa ilah selain Allah yang akan mendatangkan malam untuk kalian beristirahat? Apalah tubsirun, apakah kamu tidak tahu? Allah tutup ayat ini dengan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah, wa min rahmatihi, di antara kasih sayang Allah, di antara sayangnya Allah kepada makhluknya, Ia berdirikan siang dan malam untuk bersenang-senang, beristirahat, sedangkan siang untuk kita mencari rezeki. Agar kami bersyukur. Hadirin, kata Rasulullah SAW, beliau sholat malam sampai bengkak kaki, susah untuk berdiri. Aisyah radhiyallahu melihat Rasulullah SAW menangis. Sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu menyatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan kamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Segitunya Aisyah radhiyallahu enggak tega melihat suami Rasulullah SAW bangun malam, setiap malam bangun malam sampai kakinya bengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, mengapa kamu melakukan demikian? Mengapa kau melakukan begini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan Anda baik yang lalu maupun yang akan datang? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah SAW sampai seperti itu melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Apalah aku abdan syakur? Salahkah aku, kata Rasulullah, salahkah aku jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Salahkah aku jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu, jemaah sedang gerhana yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, momen kejadian gerhana ini untuk mari kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kayakah
kayankah kita, miskinkah kita, punya rumahkah kita, kontrakkah kita, punya kerjaankah kita, tidak punya kerjaankah kita, apapun keadaan kita, syukur. Kalau kita mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita, hidup ini akan indah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia itu adalah bagi orang-orang yang bersyukur. Dengan bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana caranya kita bersyukur nikmat Allah Taala? Yaitu dengan meningkatkan terus, memperbaiki terus, mensempurnakan terus ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Taala. Kalau kita sudah ada di salat berjamaah di masjid, maka terus kita laksanakan istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Taala. Kalau kita biasa bersedekah, sedekah kita sampai kita dipanggil oleh Allah Taala. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala. Insyaallah mudah-mudahan gerhana ini memberikan hikmah kepada kita untuk kita menjadi abd dan syakura, menjadi hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan wafi ni'amaka mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wal 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.